Shalom adik-adik semua, selamat tahun baru. Puji syukur pada tahun 2022 ini kita bisa kembali lagi bertemu di sekolah minggu. Sama seperti biasanya, pada hari ini Kak Al akan memimpin kita dalam sebuah pujian dan renungan firman Tuhan. Jadi sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Itu semua sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pada tahun 2022 ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin menjadi lebih baik Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk rajin beribadah kepadamu. Kami mau taat dengan apa firman-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan suatu pujian. Baik adik-adik, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita mengenai hati yang baru. Jadi Kak Al ingin membicarakan kepada kita pada hari ini bagaimana di tahun baru ini kita juga memiliki hati yang baru. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang baru, ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi.
Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 16 yang berbunyi, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan bertekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Jadi dalam cerita 2 Samuel 12 ini ada menceritakan bagaimana kisah pertobatan Daud. Kisah bagaimana Daud mengakui atas kesalahan yang dia perbuat kepada Tuhan. Dia ingin berubah dari apa yang telah dia lakukan, karena sebelum-sebelumnya rupanya Daud telah melakukan dosa, yaitu dosa perzinahan dan juga pembunuhan. Jadi dalam 2 Samuel ini menceritakan bagaimana pertobatan Daud ketika Allah memakai seorang nabi, yaitu utusannya yaitu Nabi Nathan, untuk menegur Daud. Kita belajar dari sikap Daud dalam ayat atau dalam kitab ini, yaitu karena setelah dia diperingati oleh Tuhan, setelah dia ditegur oleh Tuhan, Daud itu mau memohon ampun. Dia mau meminta ampun kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu memang bersalah. Daud memohon ampun kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Ia juga mengubahkan hatinya. Nah, ini dia. Dia mengubahkan hatinya, dia mau mengakui kesalahannya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah percaya, kita juga harus memiliki sikap hati yang sama seperti Daud, yang mau berubah ketika kita ditegur, ketika kita juga sering berbuat salah, tetapi kita ditegur sama orang yang lebih tua dari kita bisa menerimanya gitu. Dan kita tahu juga bahwa setelah Daud memohon ampun, dia juga meminta kepada Tuhan supaya pada waktu itu kan anaknya sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan sekarat. Dia meminta kepada Tuhan, dia berpuasa, dia melakukan doa, dia meminta kepada Tuhan supaya anaknya itu bisa terselamatkan. Tapi yang kita tahu di sini bahwa Tuhan tidak mengabulkan permintaan Daud. Meskipun dia sudah berpuasa, meskipun dia berdoa dengan sungguh-sungguh, jadi Tuhan tidak mengabulkan permintaannya itu, karena setiap kesalahan yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya. Dan ketika Daud tahu bahwa anaknya sudah meninggal, dia pun tidak kecewa. Dia tetap berteguh kepada Tuhan, dan dia lebih lagi untuk mengubahkan kehidupannya lagi ke jalan Tuhan. Dia mengerti bahwa ketika membuat satu kesalahan pasti ada konsekuensi, pasti ada tanggungan yang harus dia tanggung. Yang kita pelajari dari sikap Daud ini, bagaimana seorang raja yang sungguh luar biasa, ia mau kembali kepada Tuhan melalui Nabi Nathan. Dia itu, mungkin Nabi Nathan ini merupakan suatu nabi yang tidak terlalu terkenal ya pada masa itu, tetapi dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menegur raja, yaitu Raja Daud pada waktu itu. Tapi yang kita harus lihat di sini yaitu bagaimana sikap perubahan Daud. Bagaimana Daud mau berubah. Bagaimana dia mau menyikapi peneguran, atau bagaimana dia mau menyikapi bagaimana nasihat dari Tuhan kepada dia. Dia mau berubah, ya gitu. Jadi di tahun baru ini juga ada adik yang ingin Kak Al sampaikan pada kita semua, yaitu bagaimana supaya kita bisa merenungi apa yang menjadi kesalahan kita, atau kita mengubahkan setiap kesalahan yang kita lakukan untuk menjadi
lebih baik lagi ke depan. Kita harus memiliki hati yang baru, hati yang mau diperbarui, hati yang mau ditegur. Jikalau tahun 2021 kita sering melawan orang tua, kita sekarang harus bisa berubah. Bisa berubah di tahun 2022 ini. Kita mau nurut sama Tuhan, kita mau nurut sama orang tua. Jikalau juga dalam tahun 2021 kita mungkin sering malas-malasan, malas beribadah, malas sekolah minggu. Tetapi di tahun 2022 ini kita lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita sekarang masih ibadah online, tapi kita tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena meskipun kita ibadah online, tapi ketika kita beribadah, Tuhan ada di situ. Tuhan melihat kita. Dia tahu apakah kita ini berbeda dengan sungguh-sungguh, apakah kita ini membuka hati kita untuk Tuhan. Jadi adik-adik, sekarang marilah kita membuka hati kita, mau mengubah hati kita ini menjadi lebih baru dan mau diperbarui oleh Tuhan dari setiap sikap dan tindakan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi lebih baru lagi, lebih baik lagi ke depan. Jadi hanya sampai di situ saja, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar dari Tuhan yang mau diperbaharui. Kami mau mengubahkan hati kami ya Tuhan menjadi hati yang baru, yang mau ditegur oleh Tuhan, yang mau untuk bisa berubah. Ketika kami pada tahun 2021 kami mungkin melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, pada tahun 2022 ini Tuhan, anak-anak-Mu mau berubah Tuhan, mau mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih serupa dan gambaran Kristus dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati kita semuanya.